Satuan Pendidikan dan Madrasah masing-masing. Bapak Ketua Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Anwar Sanusi MPD, beserta jajarannya, terima kasih atas supportnya, atas kehadirannya, yang selalu mendampingi kami dalam melaksanakan program-program kegiatan IGI di daerah. Terima kasih atas dukungannya. Juga Bapak Ibu peserta seminar yang alhamdulillah sangat banyak, ada 42 peserta dari Kota Tasikmalaya, dari Kabupaten Tasikmalaya, dari wilayah Provinsi Jawa Barat, bahkan ada yang dari luar Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas kesediaan untuk mengikuti kegiatan ini. Tadi terlihat dari Riau, kemarin dari Lampung, dan dari Indonesia Wilayah Timur. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa IGI ini merupakan organisasi profesi. Jadi dalam Permendikbud itu kita sebagai guru diharuskan untuk mengikuti atau menjadi pengurus, menjadi anggota untuk di organisasi profesi. Ada IGI, ada PGRI, ada PGM, ada AGPAI, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan di SMK ada IGPIM. Jadi kita bebas memilih organisasi profesi atau OPROP. Itu di jamnya juga terhitung, itu ada 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, nanti bisa diakumulasikan apabila Bapak Ibu kekurangan jam untuk perhitungan di sertifikasi juga. Jadi kalau Bapak Ibu gabung sebagai pengurus, sebagai ketua, sekretaris bendahara, nanti di PMM kalau yang di bawah dinas itu bisa dimasukkan sebagai tugas tambahan kegiatan di luar sekolah di Orprov. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kemarin juga itu ada informasi dari Pak Ketua Wilayah, termasuk tadi sudah ada zoom-nya bahwa IGI itu sedang mendata Bapak Ibu guru yang belum tersertifikasi. Jadi mohon kepada Bapak Ibu kalau nanti dipinta data oleh IGI untuk mempercepat Bapak Ibu terpanggil sertifikasi, mungkin nanti akan jelasnya oleh Bapak Ketua Wilayah pada sambutan nanti. Yang kedua, alhamdulillah untuk IGI Kota Tasikmalaya setiap hari Rabu, malam Kamis itu konsisten melaksanakan webinar. Jadi Bapak Ibu yang di bawah Kementerian Agama ataupun Dinas Pendidikan itu kita sama-sama menuju menjadi guru yang profesional. Miris sekali Bapak Ibu kejadian di Provinsi Banten, di Padang itu sekolah sekarang pendidikan sedang disorot dengan berbagai media. Orang tua, masyarakat sedang menyorot kita. Mendisiplinkan anak itu tidak mudah, sehingga kemarin juga ada isu yang sangat viral, yaitu Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Cimaraga itu sedang tersorot karena ada beberapa yang harus diklarifikasi. Kita doakan semoga segera terselesaikan masalahnya dan dunia pendidikan kembali normal. Maka Bapak Ibu kita dituntut untuk menjadi guru yang profesional, maka di IGI itu konsisten dalam mengembangkan sumber daya manusia Bapak Ibu guru dan fokus di kompetensi profesional. Selanjutnya Bapak Ibu, ini Kota Tasik itu memiliki jargon Tasik Edun. Tasik Edun itu ada kepanjangannya Tasik terus asa inovasi dan kreativitas, edukasi dan unggul. Nah, gaskeun berarti itu di sana mengajak untuk kita sama-sama merespon berbagai kegiatan di IGI agar kita menambah pengetahuan, pengalaman sehingga bisa kita terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Jangan lupa setiap hari Rabu, minggu ke-1 itu ada talk show, minggu kedua, ketiga ada webinar pendidikan, dan minggu keempat itu ada webinar inspiratif dari para pengusaha untuk mewujudkan entrepreneur Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ada yang dapat kita serap sehingga kita bisa berwirausaha. Jadi untuk minggu besok itu di jadwal di minggu keempat berarti ya rencananya dari para pengusaha yang memiliki jiwa entrepreneur. Ayo Bapak Ibu ikuti semua kegiatan insya Allah gratis, dan Bapak Ibu jangan lupa nanti mengisi daftar hadir karena oleh Pak Heri, oleh sekretaris langsung dibuatkan sertifikat dan nanti akan dikirim linknya untuk langsung didownload oleh Bapak Ibu guru sebagai peserta, juga Bapak Doktor sebagai narasumber.
Jadi nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu sertifikat itu sudah bisa di-download. Jadi setiap kegiatan ada sertifikatnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bapak Ketua Daerah IGI Kota Tasikmalaya ya, kepada Bapak Denny Romdoni SPD yang sudah memberikan berbagai informasi juga ya untuk minggu yang akan datang. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua wilayah kita, wilayah IGI Kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Anwar Sanusi MPD. Kepadanya dipersilakan. Cek, suara saya jelas kah? Jelas Ada Pak. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Rika, terima kasih Pak Denny, terima kasih teman-teman pengurus IGI Kota Tasik. Terima kasih juga Bapak narasumber yang sudah hadir pada malam ini, Pak Dokter, terima kasih. Semoga ilmunya berkah, tambah rezeki, dan dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, pertama mari kita luruskan niat, semoga apa yang kita lakukan menjadi pahala. Karena hidup kita ini memang di dunia untuk beribadah ya. Bicara, ngobrol, ngajar, belajar, itu semua harus jadi ibadah. Syaratnya adalah luruskan niat. Jadi saya mengajak, mari kita luruskan niat. Alhamdulillah, malam ini mungkin tidak lama begitu ya, kita akan bersama. Yang kedua, Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jawa Barat. Baru tadi ya kita rapat ya diskusi dengan BBGTK dan dari Dinas Kabupaten berdiskusi ya, ternyata masih banyak di tahun ini para guru, wabil khusus ini guru yang di bawah Dinas Pendidikan, berapa ribu ya tadi saya belum scan ya akan menyelesaikan ya PPG itu semuanya. Nah, maka kami bekerja sama ya dengan BBGTK, dulu mah BBGP ya. Kita mencoba, insya Allah di pekan ini kita akan mengingatkan ya. Sebentar, ini direkam ya. Nah, jadi kita akan mendata Bapak Ibu yang Kota Tasik nanti melalui Pak Denny ya, Pak Denny minta bantuannya. Kita akan kirim surat bagi guru-guru yang sudah terdaftar tapi belum melengkapi persyaratannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan aturan yang baru 2025 ini ada dua jenis ya yang Bapak Ibu bisa ambil. Satu, Ibu misalnya mau PPG di materi yang Ibu ampuh, atau Ibu mau PPG di materi latar belakang. Contoh begini, saya guru PAI. Kalau Ibu di SD, kalau Ibu guru TK, guru SD, guru kelas, maka Ibu mengambil PPG dalam guru kelas. Nanti akan begitu karena guru kelas. Kalau misalnya mengambil PGPAI, PA itu nanti yang akan kegiatan dari NAG gitu ya. Ini akan berbeda sehingga akan jadi pilihan Bapak Ibu sekalian. Itu kalau tadi dicontohkan ya, kalau Bapak Ibu dokter hewan, ya, ini ada dokter hewan malah ya, ngajar di SD begitu, itu bisa ngambil nanti PPG-nya biologi gitu ya, atau guru kelas
gitu ya. Ini yang sedang kemarin tadi ya dibahas, kita bahas. Pokoknya nanti guru yang akan datanya tertulis di sana mau guru aku, sehingga Bapak Ibu nanti akan diikutkan untuk PPG. Jadi apapun nantinya, pokoknya yang kami dapatkan kami akan produksi. Jadi kalau ada Bapak sampai saat ini sudah ngajar dimanapun, wabil khusus ya di pendidikan formal, kita akan fasilitasi. Jadi ada dua cara nanti. Yang pertama, kami akan menarik data dari Dapodik yang ada tersebut, yang memang mungkin tidak tahu, mungkin gurunya sudah pindah atau sebagainya, kita akan cek. Itu satu, akan undang. Atau yang kedua, pilihan kedua adalah Ibu tidak terundang ya, Bapak tidak terundang, tapi Bapak sudah ngajar, ya, sudah ngajar, yaitu di bawah tahun 2003 ke sana. Bapak Ibu sudah ngajar, silahkan diajukan untuk mengikuti PPG. Pak, saya mah jurusannya bukan pendidikan, tapi saya ngajar di SD, guru kelas, ajukan aja, Bu. Ajukan. Tapi nanti PPG-nya guru kelas, bukan berdasarkan latar belakang ilmu. Jadi ada dua gitu. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, nanti kita diskusikan. Yang penting begini Bapak Ibu, kalau ada guru yang sudah lama, 2 tahun, 3 tahun ngajar, belum terpanggil, belum ikut PPG, silahkan daftarkan. Atau yang kedua, kami akan mengirim nama-namanya, tolong nanti dicek, kalau nama Ibu ada, silahkan melengkapinya. Ini mohon bantuan karena kita targetnya di tanggal 3 November ya, 3 sampai 12 November. Itu harus sudah selesai semuanya gitu. Itu yang PPG. Yang termasuk teman-teman yang mengajar umum di yang memang nanti sertifikasinya oleh ISDI begitu. Itu juga begitu. Itu tadi hasil dari diskusi dengan BBM, mohon doa. Mohon maaf Pak, suaranya hilang Pak. Pak Ketua, mohon maaf suaranya hilang. Terlempar ya. Iya, mungkin Kayaknya terlempar deh Pak Denny. Iya, tidak ada ya. Tunggu aja sebentar Bu. ya siap. Barangkali bisa masuk lagi Pak Ketua Wilayah Provinsi. Assalamualaikum Pak Ketua, sudah masuk lagi? Saya terlempar ya? Iya Pak, terlempar masuk lagi ya? Ya. Ya. Sudah dilanjutkan berikutnya belum? Atau masih Belum. sesi ini? Masih menunggu Pak Ketua. Baik. Karena ini memang sinyalnya, ya kalau urusan dengan sinyal, kita tidak bisa intervensi ya. Jadi mohon maaf terputus. Jadi terima kasih teman-teman semua. Saya berharap organisasi profesi ini Bapak Ibu silakan bisa sebagai jalan untuk keberlancaran pendidikan. Berikutnya Pak Denny kalau bisa nanti kita khusus membahas tentang kompetensi-kompetensi yang saat ini diperlukan ya. Selain tadi kita sekarang sedang diuji memang ya guru-guru kita
terutama yang di Banten dan beberapa daerah. Nah, saya mengajak mari kita harus berintrospeksi lah, terus harus memperbaiki diri. Jadi memang harus banyak ilmu masukannya sehingga kita itu nanti bergerak sesuai ilmu yang didapat. Apa yang kita sampaikan gitu kan, kalau ilmu teko katanya, jadi ilmu teko itu kalau teko itu isinya kopi, dikeluarinnya kopi gitu ya. Kalau ilmu diisinya air putih, dia keluarnya akan keluar air putih. Kalau air comeran diisinya ya keluarnya air yang keruh begitu. Nah, isi kita tuh harus bagus, harus bening. Sehingga apa yang kita ucapkan ini sesuai dengan hati. Kalau hati kita sedang tenang, pasti baik ya. Kalau hati kita sedang emosinya, itu harus belajar. Harus belajar menahan. Karena apa? Ya, kalau kita sedang kotor, ya keluarnya juga nanti tidak baik. Terima kasih, selamat menikmati jamuan ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, ini terkendala oleh sinyal. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak selaku Ketua Wilayah IGI Kota Tasikmalaya yang sudah memberikan. Provinsi Jawa Barat, Bu. Oh iya, Provinsi Jawa Barat, maaf. Yang sudah memberikan informasi terbaru mungkin ya terkait PPG untuk para guru kita, teman-teman kita yang memang belum terakomodir untuk mengikuti PPG, dan mungkin bisa menge-share informasi-informasinya kepada teman-teman kita yang belum tahu informasi terbaru. Mangga silakan Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, agar acara berjalan dengan lancar dan penuh berkah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Heri. Kepadanya disilahkan, Pak Heri, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya untuk memimpin doa pada webinar malam hari ini. Mudah-mudahan webinar pada malam hari ini diberikan kelancaran. Kita semua diberikan kemudahan dalam mencerna ilmu. Dan untuk Bapak narasumber, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah. Izinkan saya memimpin doa dengan keyakinan saya, yaitu agama Islam. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain, silakan untuk menyesuaikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber hebat kita pada malam hari ini, yang insya Allah akan dipandu oleh saya sendiri sebagai moderator. Nanti Bapak Ibu untuk teknisnya, mungkin untuk teknis pertanyaan dan atau tanya jawab itu bisa raise hand ya. Kita bisa langsung bertanya lalu nanti langsung saja dijawab, tidak ditampung terlebih dahulu, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu baiklah, ada pepatah mungkin tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan membacakan dulu CV dari narasumber hebat pada malam hari ini. Baik, untuk narasumber pada malam hari ini yaitu Dr. Haji Saripudin MPD. Beliau adalah salah satu sebentar, maaf Bapak Ibu.
kasih ya, sebagai kasih Bapak. Ya, baik. Nah, sebelumnya mungkin beliau adalah selaku Kasih Pendidikan Madrasah Kemendag Kota Tasikmalaya. Untuk riwayat jenjang pendidikannya yaitu beliau pernah bersekolah di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya, jurusan fisika, kemudian di IKIP Bandung ya untuk pendidikan kimia jenjang S1. Selanjutnya yaitu jenjang S2-nya beliau di UPI Bandung, yaitu jurusan pendidikan IPA Kimia. Dan selanjutnya yaitu jenjang S3 beliau di UPI Bandung masih mengambil administrasi pendidikan. Dan juga untuk riwayat pelatihannya, Masya Allah ya, banyak sekali ini Bapak. Di antaranya yaitu pernah mengikuti diklat guru kimia, kemudian SQ leadership, kemudian international seminar improving the quality of student achievement in higher education, yaitu selanjutnya BIMTEK implementasi madrasah. Kemudian pernah juga mengikuti diklat kepala madrasah, dan selanjutnya pelatihan calon penilai tim angka kredit. Dan yang terakhir yaitu pelatihan optimalisasi pelayanan seksi pendidikan madrasah melalui Simpada BOS. Selanjutnya untuk riwayat pengalaman kerja, beliau pernah bekerja sebagai guru kimia di Mancibalong, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 97 ya sampai 2007. Kemudian sebagai kepala madrasah di Mancibalong juga Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2007 sampai 2012. Selanjutnya sebagai kepala madrasah juga di Man 1 Kota Tasikmalaya ya Bapak di tahun 2012 sampai 2021. Kemudian pernah menjabat juga sebagai asisten ahli di Prodi STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya pada tahun 2014. Selanjutnya sebagai lektor juga di Prodi STAI ya Miftahul Ulum Tasikmalaya pada tahun 2016. Kemudian sebagai kepala madrasah di Man 3 Ciamis pada tahun 2021 sampai 2022. Selanjutnya sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Untuk kemampuan di kecakapan bahasa, beliau di bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Dan juga yang lebih hebat lagi, beliau memimpin madrasah menjadi pengurus kelompok kerja juga di provinsi dan menjadi kepala seksi serta diklat pelatihan kepemimpinan pengawas dengan predikat terbaik se-Jawa Barat. Mungkin itu ya sekilas untuk CV dari narasumber malam hari ini ya. Masya Allah ini narasumber yang hebat. Maka dari itu Bapak Ibu mangga untuk malam hari ini tuh kesempatan yang baik ya, silakan untuk yang mau sesi tanya jawab kepada beliau, disilahkan nanti raise hand terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, pada malam hari ini kita lanjut ke pemateri Bapak Dr. Haji Saripudin, disilahkan untuk memberikan materinya. Semoga kita semua bisa mendengarkan dan juga mengaplikasikannya ya Pak di dunia pendidikan kita. Silakan Bapak. Halo? Ya Bapak. Iya. Ya. Makasih Bapak Ibu semua. Salam silaturahmi dari kami. Dari
sama dari guru, Bu. Guru. Terdengar, Bu? Halo? Sudah ada, Bapak, Pak. Silakan, Pak. suara, Sudah. suaranya menggema, Bapak. Menggema suaranya. Oh, iya. Sekarang bagaimana, Pak? Halo? Masih menggema, Pak, sedikit lagi. Bagaimana sekarang, Pak? Ya, lumayan, Pak, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Terima kasih atas penyampaiannya dari Ketua Ikatan Guru Tasikmalaya dan Tasikmalaya hari ini. Berdiskusi dari saja enak ya suaranya ya. Menggema, Pak, suaranya tetap. Ya Pak, kurang jelas, menggema. Bapak pakai dua perangkat. Mungkin harus satu perangkat di bapaknya. Sekarang bagaimana Pak? Halo? Adalah mengusulkan ke pimpinan jika pimpinan ini kemudian menyetujui kalau Satu aja cukup gitu. kalau sudah punya lensa maka tinggal dilengkapi atau tinggal diarahkan saja. Assalamualaikum. Yang terkait mencari pendidikan lembaga, bagaimana caranya? Ya caranya paling gampang Nah, jelas. itu Jelas ya? Coba sekali. observasi. Ya, sekali lagi Pak, coba. Halo? Halo? Kira hal yang Ya Pak. kemudian apa? Perhentian langsung ya? Sudah jelas Bapak barusan Langsung. suaranya, Pak. Jelas ya? Jelas Pak? Udah Pak, sekarang Sudah mah. cukup jelas, Pak. Sudah Ya, cukup. terima kasih. Barangkali Salam silaturahmi bagi semuanya Bapak Ibu guru yang bisa ikut berpartisipasi. izin Terima kasih Mohon undangannya. maaf, Bapak. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan. Bapak, mohon maaf. Kameranya barangkali digeser lagi, Pak. Kameranya digeser ke arah kanan ya. Bapaknya nggak kelihatan. Ya, bagaimana Pak? Nah, sudah Sudah Pak. jelas Pak? Sudah Pak, sudah jelas dan kameranya juga udah pas. Siap, siap, siap. Makasih. Terima kasih Pak. Masuk. Alhamdulillah Thank you. kita bisa silaturahmi. Bapak Ibu, saya tadi cerita dari Berikan dulu ya tuh. narasumber dan ini adalah kita ikut silaturahmi aja lah. Saya mungkin asalnya guru, guru eksak malah. Jadi saya adalah guru kimia dan saya senang ketemu dengan Bapak Ibu semua untuk bertukar pengalaman, untuk sharing dalam kegiatan peningkatan mutu. Karena fungsi guru ini sebenarnya korunas angkuhum dinas. Yang paling manfaat adalah punya manfaat terhadap orang lain. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita akan coba untuk memberikan pemahaman walaupun guru yang berasal dari dinas dan Kementerian Agama, tetapi pada intinya kita akan mencoba melakukan pendekatan mengenai kurikulum
berbasis cinta. Tapi sebenarnya ini adalah kurikulum nasional. Hanya kurikulum ini adalah insersi saja dalam memasukkan bagaimana rasa dari cinta yang ada di dalam kegiatan tersebut ada dalam pembelajaran. Sehingga tadi menarik dari apa yang disampaikan Pak Denny, kenapa kita ini ada terjadi seolah-olah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah ini sekolah luntur akibatnya dari mungkin ada sesuatu yang di dalam kegiatan proses pembelajaran. Sehingga melihat bahwa pendidikan kita ini jadi baik atau misalnya menjadi juga mundur. Tergantung dari guru kita sebagai pendidik. Nah, untuk hal tersebut, maka di Kementerian Agama mencoba melakukan inovasi di dalam kegiatan proses pembelajaran. Sebenarnya konteksnya adalah kurikulumnya adalah hierarkinya sama, yaitu kurikulum nasional. Hanya di sini perubahan paradigma. Next. Nah, ini yang perubahan paradigma ini adalah bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam itu pada dasarnya adalah yang maskulin menjadi teologi cinta, adanya jadi feminin. Maksudnya begini, bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan misalnya lebih pada penekanan kekerasan atau lebih penekanan kepada hal-hal efek gerak yang menyangkut kepada fisik, ini mungkin kita akan beralih kepada teologi yang berdasarkan feminin, artinya berdasarkan kasih sayang. Tetap kita akan memberikan pembelajaran kepada anak yang melakukan pelanggaran, tapi tidak dengan menggunakan fisik. Nah, ini kita akan lakukan pendekatan secara personal, anak bisa memahami akan kesalahannya. Itu yang pertama. Dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua adalah nomos oriented menjadi eros oriented. Artinya bahwa perlakuan pembelajaran yang lebih bersifat aturan-aturan, kaidah-kaidah, misalnya fisika, matematika, atau misalnya di dalam kegiatan fikih dan sebagainya. Itu lebih ditekankan kepada urutan norma. Tetapi kita akan bergeser dari norma tersebut kepada, jadi memanai apa sih misalnya di dalam kegiatan sholat jenazah, atau misalnya pada kegiatan pembelajaran kimia. Nah, kita memaknai misalnya contoh. Kalau misalnya kita melihat bagaimana akibat dari bom atom, maka apa akibat dari bom atom itu? Jadi bukan bagaimana membuat bom atom, tapi memaknai apa akibat dan keuntungan dari bom atom itu. Nah, itu jadi akan lebih dimaknai. Kemudian yang ketiga, mengarah kepada biasanya pembelajaran kita itu biasanya sentralistik. Bahwa guru adalah pusat center attention,
Tetapi sekarang kita akan mencoba bagaimana ekoteologi. Bahwa di dalam pembelajaran tersebut kita melibatkan interaksi lingkungan. Jadi lebih pembelajaran kontekstual. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang kita lakukan jangan terpisah-pisah, atomistik. Jadi atomistik itu adalah sesuatu yang terpisah, tidak bersatu. Manfaatnya memang ada, tetapi tidak besar kalau misalnya bersatu dalam bentuk senyawa. Secara holistik, artinya secara menyeluruh, terintegrasi. Contoh misalnya, kalau misalnya atom natrium, itu kalau dia berdiri sendiri, punya manfaat, tetapi dia kalau dibiarkan akan menjadi sesuatu yang eksplosif. Artinya mudah terbakar atau mudah meledak. Sedangkan gas klor sendiri, kalau misalnya dia tersendiri terlepas di dalam alam, itu akan menjadi gas yang beracun. Sedangkan apabila dua atom tersebut bersenyawa, maka dia akan punya besar, yaitu menjadi natrium klorida, yaitu berbentuk garam. Yang manfaatnya adalah luar biasa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sayuran tidak ada garam, ini kelihatannya hambar. Itu mungkin seperti itu yang di pembelajaran ini harus holistik, artinya harus menyeluruh, bisa dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai orang itu takut karena belajar fisika, orang takut karena belajar matematika. Nah itu sebenarnya inti dari kurikulum berbasis cinta. Artinya bahwa di sana akan dimasukkan insersi, artinya memasukkan pembelajaran pada prosesnya, bukan esensi dari secara kontekstual di dalam jumlah jam dan sebagainya. Jadi ini tidak terpengaruh di dalam hal tersebut. Karena ini lebih cenderung penanaman nilai dan karakter. Nah ini mungkin salah satu hal yang akan memberikan suasana yang nyaman di sekolah, karena guru akan lebih punya nilai terhadap siswanya, dan siswa akan punya value juga, dia mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini juga berhubungan dengan visi Indonesia Emas. Jadi visinya adalah bagaimana kunci utama dari pembentukan visi Indonesia Emas 2045 adalah pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas itu adalah akademik kognitif. Nah, ini yang Bapak Ibu punya berbasis sebagai guru S1, S2, dan ada juga yang S3 sebagai guru. Nah ini perlu menjadi dasar bagaimana nanti Bapak Ibu sebenarnya di dalam pengembangan kurikulum berbasis cinta itu, pedagogik Bapak Ibu dikembangkan. Jadi lebih mengena kepada proses. Kemudian Ibu bisa lebih terampil berkomunikasi, etos kerja dan disiplinnya, kemudian bisa beradaptasi dalam memecahkan masalah, kemudian sikap karakter positif. Nah tadi yang dikembangkan kata Pak Denny, seperti apa tanggapan kita terhadap anak yang melakukan posisi pelanggaran etika. Nah ini mungkin juga sikap harus lebih bijak dan lebih
hati-hati di dalam keadaan ini. Karena kadang-kadang orang tidak menerima terhadap sikap kita yang sebenarnya adalah positif. Hanya pada saat sekarang ini sulit untuk melihat bahwa itu baik. Kemudian juga akan kita lihat bagaimana toleransi dan saling menyayangi, sedang keseimbangan fisik dan mental. Selanjutnya, kita akan lintaskan sebenarnya bagaimana membuka SDM yang unggul. Yaitu hanya 4. Yaitu bagaimana integritasnya, artinya apa yang disampaikan, kemudian apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan itu adalah sama. Kemudian kalau cakap intelektual, ini sebenarnya sudah terpenuhi oleh kita sebagai guru. Tetapi integritas itu sulit. Karena kadang-kadang sulit kita sebagai guru menanamkan hal tersebut. Tetapi mudah-mudahan dengan yang sekarang ini terus kita memperbaiki bagaimana membuat satisfaction, kepuasan terhadap peserta ini. Kemudian ketiga, molaritas dan keterampilan. Nah, ini hal yang mungkin akan menjadi masalah kalau misalnya itu tidak teridentifikasi. Sedangkan output yang paling terakhir yang untuk masa depan ini adalah cerdas dan integritas. Nah, inilah yang mungkin yang perlu dibutuhkan untuk sekarang ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa cerdas dan selanjutnya hal ini mungkin akan kita lihat. Next. Nah ini. Jadi bagaimana kita akan menanamkan nilai tadi di dalam karakter ini. Jadi sebenarnya di dalam kurikulum itu bagaimana menanamkan rasa cinta kasih, toleransi, empati, keadilan sosial secara sistematis dan terstruktur. Ini kelihatannya akan masuk di dalam P5RA. Kalau salah seperti itu yang sekarang dikembangkan di dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional itu. Ini sebenarnya hanya untuk menciptakan bagaimana menjadi insan humanis, nasionalis, naturalis, dan toleran. Nah, inilah mungkin poin-poin penting yang akan di dalam kurikulum nasional yang dikembangkan di Kementerian Agama. Jadi sebenarnya strukturnya adalah sama. Hanya insersi saja, memasukkan bagaimana memasukkan value, yaitu dan penanaman karakter untuk peserta didik. Next. Next. Nah ini jadi seperti ini yang akhirnya. Jadi akhirnya adalah bagaimana kita cinta itu ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Nah ini akhir dari semua yang akan menjadi fokus dan lokus dari bagaimana menerapkan kurikulum berbasis cinta di dalam pembelajaran. Jadi pada intinya, bagaimana cinta ini bisa menjadi sesuatu yang memberikan kaidah-kaidah pada saat penerapan pembelajaran. Jadi 5 poin ini yang akan menjadi sesuatu yang terintegrasi kehidupan pembelajaran di sekolah atau madrasah yang dikembangkan di Kementerian Agama. Saya kira untuk pengantar Bu Moderator cukup. Nanti mungkin bisa dibuka diskusi untuk
supaya menjadi lebih bisa terbuka di dalam membuka wawasan-wawasan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pengantar materi pada malam hari ini. Mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silahkan yang mau bertanya raise hand terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Baiklah, Ibu kita bisa saya mulai? Boleh Bapak, mangga silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, Pak Dokter, selamat malam. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami. Yang ingin saya tanyakan langsung saja, bagaimana perbedaan yang sangat signifikan antara penerapan kurikulum Merdeka berbasis cinta dengan kurikulum sebelumnya gitu Pak. Sangat menarik sekali, ada cintanya gitu. Yang paling menonjol gitu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya betul. Apa yang disampaikan Pak Denny memang betul. Sebenarnya bukan kurikulum baru, tetapi adalah insersi, penguatan saja, penguatan pada nilai-nilai karakter. Tadi bagaimana pendidikan tidak pada kekerasan, tetapi lebih kepada kasih sayang. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran itu tidak berbentuk norma-norma saja, tetapi lebih dimaknai, memaknai terhadap kaidah-kaidah dalam norma tersebut. Jadi lebih ditekankan kepada pembelajaran pembentukan karakter saja, untuk penanaman nilai-nilai saja. Jadi untuk hal-hal yang mengenai substansinya tetap sama. Tidak ada perbedaan antara kurikulum. Ini bukan kurikulum baru, bukan. Karena ada cintanya itu, bukan. Tetapi ini adalah hanya bagaimana Kementerian Agama melihat dan menerapkan kaidah-kaidah nilai dan karakter di dalam proses pembelajaran. Itu hanya itu aja. Jadi sama saja, substansinya sama. Tidak. Ya, jadi mungkin ini ya Pak ya, hanya pendekatan mungkin ya Pak ya. Karena berbasis cinta, jadi mungkin kita akan menempatkan kasih sayang, mungkin empati dan juga kemanusiaan sebagai proses belajar mengajar ya Pak ya. Betul. Sebenarnya seperti saya sendiri mungkin sebagai guru kimia mungkin. Maka pembelajaran kimia itu akan lebih dengan melakukan pendekatan dan lebih contoh misalnya seperti tadi contoh kalau atom, kalau manusia ini ingin sempurna, maka Rasulullah menjadi suri teladan terhadap akhlak dan sebagainya. Nah, sedangkan di dalam kimia itu atom-atom ini kalau ingin sempurna, dia bisa melepaskan elektron atau bisa menerima elektron. Dia ingin menjadi kesempurnaan itu. Maka nilai-nilai itu berarti jangankan manusia, makhluk yang mati juga oleh Allah itu dibuat kekuatan yang luar biasa untuk menjadikan kesempurnaan. Jadi kalau misalnya guru-guru bisa memberikan aplikatif seperti itu, pembelajaran itu akan lebih bermakna. Karena nilai-nilai ini akan dirasakan oleh kita, mahabbah akan kebesaran Allah ini akan bisa terjadi. Jadi guru ini tidak ada di Kemenang, tidak ada di dinas, sama saja. Guru ini dia adalah nomor pertama sebagai penuntun. Saya kira itu mungkin Pak Denny.
Pak Bu Ita. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Hmm. Mangga Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya mungkin? Mangga silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Bapak ini sambil menunggu yang lain nih Pak. Hmm. Kebetulan nih Pak, saya berbeda ya. Saya kebetulan mengajar di salah satu SLB ya Pak. Ya, betul. SLB Negeri Taman Sari. Iya. Hmm. Ini menarik sekali kurikulum yang sekarang diterapkan itu kurikulum Merdeka ya. Eh, Memang isinya sih ya kalau menurut saya gitu Pak sama untuk tujuannya itu sama ya semua kurikulum itu. Tetapi di sini yang berbeda itu pendekatan kalau di SLB ya Pak ya. Hmm. Nah, kebetulan kalau di SLB itu memang kasih sayang itu memang harus selalu Oh, dikedepankan ya Pak ya oh, karena memang oh. karena memang pelayanan kita di SLB itu berbeda Hmm. dari mulai cara memberikan layanan pendidikannya kemudian kita juga bahkan kalau di SLB itu Pak bukan hanya siswa yang diberikan pendidikan tetapi juga orang tuanya juga Pak jadi kita itu bukan sebagai eh, kalau di medis itu dokternya bukan gitu, tapi kita itu kalau memberikan pendidikan di SLB itu memang harus menyeluruh. Bahkan bahkan yang apa ya yang selalu muncul di SLB itu ketika kita sedang melayani atau memberikan terapi kepada anak didik kita kepada siswa kita selalu muncul hal-hal yang memang harus kita tangani itu keluarganya, Pak. Nah, Hmm. jadi di SLB itu harus menjalin trust gitu antara guru dengan orang tua. Hmm. Nah, kebanyakan kita itu harus benar-benar berhati-hati karena memang seperti yang sekarang sedang viral ya Pak ya, yang lagi terjadi di sekolah umum, kejadian yang sekarang lagi hangat-hangatnya gitu, guru menampar siswa gitu ya. Nah, di SLB juga Pak, sebetulnya gitu, kalau untuk melayani atau memberikan pendekatan kepada siswa SLB itu eh, harus dengan ketegasan gitu Pak. Kita harus konsisten, harus tegas dan memang apa ya bukannya tega gitu Pak. Jadi harus ada yang bersifat tegas karena itu harus rutinitasnya itu harus seperti itu gitu. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang bersifat memanjakan atau karena benar-benar anaknya luar biasa harus selalu didahulukan gitu. Enggak, Pak. Makanya saya itu kadang-kadang sering dilema ya Pak dengan orang tua yang kadang-kadang selalu salah paham gitu Pak. Ketika saya bersifat tegas, mungkin menurut mereka itu terlalu galak gitu Pak. Nah, yang jadi pertanyaan nih Pak, eh, mungkin ada trik-trik atau strategi nih bagaimana cara kita itu apa ya menghilangkan eh, apa pemikiran orang tua kepada guru gitu bahwa kita itu sebetulnya bukan galak gitu tapi kita seperti tegas tapi mendidik gitu Pak. Itu mungkin Pak. Siap. Makasih, ini pertanyaan luar biasa. Siswanya memang siswa luar biasa. Ini memang siswanya juga sudah luar biasa, apalagi gurunya. Iya Pak, betul. Masalahnya bukan dari siswanya gitu Pak, Iya, dari betul. orang tuanya juga Ya, sering. benar, betul. Dengan ibu bisa menuntun anak saja itu sudah luar biasa pahalanya, karena anak yang kelebihan luar biasa tersebut perlu perhatian dan kasih sayangnya juga, ini akan lebih dari hal yang biasa. Nah, bagaimana pemahaman terhadap orang tua? Nah, orang tua kan memberikan anak untuk dititipkan pembelajaran itu adalah untuk memahami akan dirinya. Nah, kadang-kadang orang tua merasa bahwa apa yang telah dilakukannya adalah sempurna Ya. terhadap anaknya. Tetapi pada saat itu,
orang tua tidak paham di mana sisi positif untuk melakukan education-nya. Nah, itu yang mungkin belum sehingga perlu ada komunikasi intens antara guru dengan orang tua terhadap perkembangan siswanya. Karena perkembangan siswa itu akan menjadi kunci penting. Bagaimana mengkomunikasikannya. Jadi kadang-kadang kita memberikan didikan, kadang-kadang orang tua tidak menerima. Padahal untuk sifat yang positif. Nah, saat itulah mungkin pemahaman kita terhadap orang tua perlu ada selalu pertemuan konsul. Makanya ada POM kan. POM itu forum orang tua murid kalau nggak salah ya. Kalau salah seperti itu. Nah, itu mungkin harus dilakukan selalu intens sehingga tidak terjadi kayak di masa saya yang jadi pikiran begini, kok bisa satu kepala sekolah melakukan kegiatan tindakan seperti itu, bisa yang demo mogoknya satu sekolah. Nah, saya nggak ngerti itu. Oh, ini berarti terjadi komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan orang tua, dan guru dengan orang tua. Ini tidak mungkin terjadi seperti itu, Bu. Saya berpikir berapa kali ini, kok bisa itu satu sekolah mogok gitu. Kalau yang mogok itu biasanya mungkin satu kelasnya, mungkin karena ikut ini, tapi ini kan biasa benar. Ini bisa terjadi seperti ini, mungkin tidak terjadi komunikasi yang intens antara pihak sekolah dengan guru, sekolah dengan gurunya, dengan anaknya, terutama dengan orang tuanya. Nah, inilah mungkin yang tidak terjadi komunikasi yang intens, akibatnya ya mungkin kejadian-kejadian ini mungkin saja akan terjadi lagi. Nah, itu kan luar biasa. Ini harus ada penelitian mungkin dari Bapak Ibu guru ini. Dari Ikatan Guru Indonesia ini demo satu sekolah itu ini luar biasa ini, artinya apakah ini tindakan yang masif atau hanya segelintir ada yang menjadi tokoh di dalam kejadian itu. Tapi saya tidak mengharapkan itu terjadi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan. Tapi kita melihat sejauh ini pendidikan sekarang ini mungkin perlu dibarengi dengan sikap dari gurunya yang lebih bijak. Kalau dulu kita kan anak itu betul-betul takdim kepada gurunya. Malah orang tuanya juga akan anaknya. Tapi kalau sekarang orang tua ikut juga terhadap anaknya juga, ini yang mungkin perlu mendapatkan edukasi juga. Itu mungkin Bu, jadi luar biasa Ibu sudah memberikan pemahaman juga bagaimana anak yang luar biasa itu bisa diarahkan untuk menjadi biasa mungkin itu kan. Kalau itu kan harus jadi orang yang biasa, yang normal mungkin Ibu kan mengarahnya ke sana kan sebenarnya. Tapi orang tua belum tentu bisa menerima apa yang Ibu berikan kepada anak. Iya, betul. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Bapak Ibu, mangga silahkan yang mau bertanya, masih ada waktu ya Pak. Siap. Bapak Ibu, boleh Bu Ita saya nanya lagi karena belum ada dari yang lain. Boleh Pak, silahkan. Pak Kasih, saya masih penasaran nih. Ini dari Kemenag memberikan terobosan yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Jadi sebelum dijelaskan juga, bayangan kita dengan mendengar kata cinta, itu berarti dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan suri tauladan. Di sana marwah guru mungkin nantinya bisa tercipta di sana dengan kurikulum berbasis cinta ini. Nah, yang saya tanyakan itu inspirasi mengambil kata cinta itu seperti apa filosofinya, termasuk yang menjadi dasar, dan nanti karena kurikulum ini merupakan pondasi bagi madrasah ataupun bagi sekolah,
nanti output yang diharapkannya lulusannya seperti apa, Pak Kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi dikatakan bahwa filosofi tiada lain, jangan sampai terjadi pemaknaan yang salah. Dari kekerasan supaya anak jerak ini dirubah menjadi pendekatan yang lebih bersifat kasih sayang. Jadi filosofi-filosofi ini akan menjadikan dasar bagaimana melakukan pendekatan di dalam proses pembelajaran. Seperti tadi, pembelajaran yang kita lebih bersifat normatif. Maka kita geser paradigmanya menjadi lebih bermakna. Jadi lebih memaknai akan apa yang dilakukan oleh kita. Baik oleh guru ataupun oleh siswa. Contoh misalnya, kalau kita mau praktek sholat jenazah, maka baiknya di masjid. Nah kemudian bagaimana anak dari sekolah bisa berangkat dengan karakternya masing-masing. Nah ini akan menjadi memaknai akan apa yang dilakukan. Apakah ini adalah oleh wajib sebagai fardu ain atau sebagai fardu kifayah. Nah mereka akan menimbulkan sendiri. Nah ini mungkin penting nilai-nilai ruhnya, ada value-nya adalah bagaimana menerapkan karakter-karakter pada proses pembelajaran. Karena kita tahu bagaimana ini siswa ini mungkin kurang begitu apa ya sekarang ini kurang begitu pada gurunya kelihatannya seperti ini seolah-olah kita itu hanya memberikan pembelajaran mengajar saja tidak bersifat mendidik. Nah mungkin ini yang ruhnya yang mungkin Pak Denny yang akan kita ambil bagaimana kita kembalikan kepada sehingga kenapa timbul cinta. Jadi kalau dengan cinta ini semuanya akan kalah. Karena cinta ini akan merupakan sulit diungkapkan kata cinta itu. Tetapi dimaknai dalam hati. Nah itu yang mungkin Pak Denny yang akan diarahkan ke sana. Tetapi ini bukan berarti sesuatu yang normatif harus diterapkan di Kementerian Dinas Pendidikan, bukan. Tetapi sebenarnya sama saja. Hanya saja ada P5RA dan sebagainya itu adalah sebenarnya pendekatan-pendekatan nilai. Hanya di Kementerian Agama mungkin lebih dicenderungkan kepada ruh value di dalam kaidah-kaidah Islam. Mungkin seperti itu Pak Denny. Siap Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Mangga. Bapak Ibu gurunya tidak ada pertanyaan mungkin? Masih ada Bapak Ibu gurunya, mangga Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu, sambil kita ngobrol. Iya. Kita sharing-sharing santai ya Pak ya. Karena saya juga guru Bu, artinya asalnya guru, jadi udah biasa. Ayo silakan Bapak Ibu. Atau misalnya ada pemahaman yang berbeda, itu juga akan lebih menarik. Iya betul. Untuk kita berdiskusi. Atau misalnya ada perbedaan ini luar biasa. Ini menjadi hasanah ilmu juga. Kelihatannya ada Ibu Dini nih dari MA Cilenek. Silakan Bu Dini atau dari SMK ini banyak tuh. Iya. Silakan Bapak Ibu. Atau ada Bapak Suyatno tadi yang dari Riau ya, bahkan dari yang jauh nih.
Silakan Pak. Ada dari Riau tadi, ada dari Cilacap juga kalau nggak salah tadi ya. Ini luar Boleh biasa. saya bertanya, Silakan Mbak? Ibu. Pak? Iya, boleh. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik sekali ya tema mengenai kurikulum berbasis cinta ini. Apalagi sebetulnya kalau kita di madrasah, itu kan kita sudah terbiasa ya mengedepankan akhlak mulia, mungkin ya Pak ya. Termasuk Kangjeng Rasulullah itu kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Jadi sebetulnya mungkin ini bukan hal yang baru ya bagi kita madrasah. Tadi apalagi nilai-nilainya adalah pertama cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, pada sesama manusia, kemudian kepada alam juga ya. Nah mungkin yang ditekankan oleh Pak Menteri itu salah satunya mungkin adalah bahwa tetapi mungkin inilah salah satu kelemahan kita ya mungkin umat Islam. Kadang-kadang ada beberapa memang yang merasa paling benar ya atau sehingga kepada orang lain itu menjadi sebetulnya sih kalau pemahaman Islamnya baik tidak akan terjadi ya. Tapi memang ada beberapa yang golongan yang mungkin merasa kepada agama lain itu merasa jadi benci. Nah mungkin kurikulum ini mungkin ingin menjembatani itu ya Pak ya. Bahwa jangan sampai ada pemuka agama yang menyerukan kebencian mungkin kepada agama yang lain ya. Meskipun sekali lagi kembali kepada nilai-nilai Islam itu sebetulnya justru kita sangat menghargai agama lain dan menghargai pemeluk agama yang lain ya Pak ya. Bahkan dari sejarah juga penaklukan oleh agama Islam, oleh penguasa Islam itu ke berbagai negara adalah dengan damai dan bahkan melindungi penganut agama lain. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya tanyakan, maaf, yang ingin saya tanyakan adalah kebetulan tapi ya ini masalahnya kita itu di madrasah pada kenyataannya adalah kalau di madrasahnya sih ya hampir semua agamanya kan memang agama Islam ya Pak gitu. Tapi mungkin di masyarakat setelah kita keluar dari sekolah itulah kita akan bertemu dengan agama-agama yang lain. Gitu Pak ya. Jadi mungkin kembali lagi ke tadi hakikat dari kurikulum berbasis cinta itu mungkin Pak Menteri ingin kita itu lebih mengembalikan lagi, mengedepankan lagi nilai-nilai akhlak mulia, nilai-nilai cinta dalam agama Islam ya, untuk mungkin lebih disebarkan kepada agama yang lain gitu ya, kepada pemeluk agama yang lain dalam bermasyarakat. Itu bukan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Ibu Dini memang benar. Jadi lebih cenderung nantinya cinta ini akaidahnya tadi ada toleransi. Jadi tidak fanatik yang berlebihan, tapi di tengah-tengah. Jadi kita saling memahami, terutama terhadap agama yang lain. Ini akan menjadi suatu yang harmoni. Kalau misalnya kita bisa bareng-bareng, bukan dalam hal masalah ibadah, tetapi di dalam keduniaan saja. Jadi di Islam ini Rasul juga sudah memberikan contoh yang luar biasa, bagaimana hidup berdampingan dengan non-Muslim. Nah seperti itu mungkin untuk dijaga bahwa pendidikan kita ke depan ini lebih cenderung punya nilai-nilai value yang akan memberikan rasa nyaman,
rasa tenang, damai, harmoni, sehingga antara guru dengan siswa terjalin suatu komunikasi yang indah. Harapannya seperti itu. Jadi tidak selalu lebih ditekankan kepada norma-norma yang lebih rutin sehingga anak itu cerdas tetapi tidak punya nilai akhlak yang mulia. Jadi kita lebih mengedepankan dengan akhlak yang mulia akan diikuti cerdas ke depan. Itu mungkin harapan di Kementerian Agama, jadi tidak ada perbedaan sebenarnya antara kurikulum yang ada sekarang yang di dinas dan kami juga mengikuti kurikulum sebetulnya sama dengan kurikulum Merdeka, kurikulum nasional yang sekarang yang ada di dinas. Jadi tidak ada perbedaan. Yang tadi aja kata Ibu moderator itu pendekatannya aja. Bagaimana memberikan pembelajaran yang lebih inspiratif, inovatif, memberikan kaidah-kaidah nilai yang mungkin akan terasa nyaman. Harapannya begitu. Itu mungkin Ibu Dini, terima kasih telah ikut berpartisipasi. Kira itu mungkin Ibu moderator. Bagaimana ini Pak? Masih ada atau gimana Pak? Bapak Ibu silahkan, masih ada yang ingin bertanya? Pak Emi kelihatan mau bertanya. Ya, mangga Pak Emi, silakan. Pak Emi, halo Pak Emi, pakai headset ya? Pak Emi, Pak Dokter. Ya. Nah, pencerahan-pencerahan dari Pak Dokter itu mengingatkan saya, itu saya pernah mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, yang sekarang sudah dihapus, tapi guru penggerak itu melekat di hati kami, alumni-alumni guru penggerak. Jadi guru-guru itu harus bergerak, tergerak, dan menggerakkan gitu. Nah, di dalam materi guru penggerak, itu kita sebagai guru itu harus berpusat kepada kebutuhan murid, kebutuhan siswa. Tidak berbasis hukuman, tetapi menekankan kepada budaya positif, dengan mengcoaching, tidak mendikte, termasuk tidak ada peraturan, tetapi berbasis kesepakatan dengan anak-anak, apa yang seharusnya dilakukan baik oleh murid maupun oleh guru gitu Pak. Jadi alhamdulillah ada berkesinambungan antara materi yang disampaikan oleh Bapak termasuk materi yang kami terima di dalam program guru penggerak. Jadi kami juga di sana menekankan terhadap kebutuhan siswa. Salah satu contohnya pagi-pagi misalkan ketika sudah masuk jam pelajaran tapi ada anak yang izin untuk makan terlebih dahulu karena belum makan di rumahnya, itu tidak ada salahnya kita memberikan waktu kepada mereka untuk makan terlebih dahulu agar kesehatannya terjamin sehingga belajar juga fokus. Yang kedua, ketika ada anak yang terlihat nakal, itu tidak boleh dicap nakal, tapi mereka itu bagian dari keunikan masa kanak-kanaknya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan support, memberikan teladan, juga melakukan pendekatan berbasis cinta terhadap anak-anak sehingga mereka bukan takut, tetapi mereka menganggap kita sebagai bapaknya, sebagai kakaknya. Bahkan di sana saya juga sudah menerapkannya. Anak-anak, kebetulan Pak Dokter, saya guru PPKN di SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Saya mengajar laki-laki semua di jurusan teknik otomotif. Tinggi-tinggi anak-anaknya. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang seperti itu, gak ada anak yang sampai berlebihan gitu sikapnya. Justru mereka berani curhat bagaimana dengan keluarganya, dengan pacarnya, dengan temannya. Sehingga ketika mereka sudah berani mencurahkan keluhan-keluhannya, kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Seperti dokter,
di rumah sakit ketika punya pasien digali terus apa keluhannya, baru dokter bisa memberikan resep sesuai dengan penyakit yang diderita. Tapi kalau si pasien tidak berani mengungkapkan keluhannya, dokter dijamin tidak akan bisa memberikan resep gitu. Begitupun dengan guru, kalau misalkan guru tidak tahu duduk permasalahan anak, tidak akan memberikan resep atau tip-tip supaya terpecahkan masalahnya. Jadi berbasis cinta ini dengan pendekatan sosial emosional, anak bisa mengungkapkan keluhan-keluhan di dalam pembelajaran ataupun di dalam rumahnya, termasuk di masyarakat, sehingga guru bisa memberikan solusi yang tepat gitu. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Kami teringat terhadap materi guru penggerak. Berarti ini berbasis cinta juga gitu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ini adalah merupakan suatu gemuk diskusi aja. Jadi saya mengharapkan ini terus berjalan. Saya senang diajak diskusi seperti ini. Mudah-mudahan kita sebagai guru, kadang-kadang kita suka bertindak benar, orang lain mengatakan salah. Kadang-kadang kita semampu kita, semaksimal mungkin, tetapi orang memandang kita ini belum maksimal. Tetapi insya Allah Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran apapun, Bapak Ibu harus benar-benar ikhlas. Jangan terbebani, jangan membawa beban pada saat Bapak Ibu mengajar. Nah ini yang akan berat bagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melangkah pada saat mengajar. Terbebani dan membawa beban. Terbebani adalah karena Bapak Ibu tidak merasa bahwa Ibu mempersiapkan dengan matang pada saat Bapak Ibu berhadapan dengan siswa. Itu akan terbebani. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan membawa beban. Artinya semua masalah yang ada di rumah dibawa ke sekolah, ke kelas, maka akibatnya proses pembelajaran tidak akan maksimal. Jadi bagaimana Bapak Ibu akan memberikan kasih sayang kepada anak didik kita di sekolah, tetapi Bapak Ibu sudah capek duluan untuk memikirkan Bapak Ibu sendiri. Itu mungkin yang saya sampaikan terakhir. Terima kasih ini atas undangannya, Bu Moderator. Saya kira mungkin cukup diskusinya ya, Pak Denny, Pak Siap. Ya, siap Kak. Pak Kasih, ini kesempatan yang sangat baik. Kami dari IGI Kota Tasikmalaya, ini organisasi profesi terbuka bagi semua guru. Baik jenjang RA, TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, SLB. Kami wadah untuk pengembangan kompetensi guru. Jadi kami fokus di sana. Jadi kalau ada rekan-rekan guru yang mau gabung dengan IGI yang di bawah Kemenag juga kami sangat terbuka. Kami lebih banyak menggunakan kegiatan seminar baik luring maupun daring. Bahkan kemarin juga sudah beberapa kegiatan kami menyelenggarakan kegiatan secara luring. Itu gratis. Bahkan sertifikatnya juga berlevel nasional, kemarin disponsori oleh pihak Telkomsel. Juga sebanyak beberapa peluang-peluang bagi Bapak Ibu guru untuk pengembangan bisnis sekolah. Kemarin ada Arkan, Air Kebaikan, termasuk koperasi IGI Provinsi Jawa Barat juga. Di sana kami bareng-bareng gitu dengan beberapa perusahaan, termasuk dengan IGI di masing-masing daerah. IGI ini sudah terbentuk Bapak dari kepengurusan pusat seluruh Indonesia sudah ada. Alhamdulillah kemarin Kabupaten Tasik itu dilantik tanggal 20 Februari 2025 bungsu untuk di Jawa Barat. Dan dalam waktu dekat Pak Kasih mohon dukungannya, saya juga akan menghadap ke Pak Kasih. Itu akan ada kegiatan workshop bagi guru IPA untuk SMP MTS dan guru yang paham akan elektronik bagi MA SMK. Nah itu supportnya dari para pengusaha. Kami akan mengadakan pelatihan STEM yaitu membuat panel surya. Jadi nanti peserta gratis, ada uang transportnya,
konsumsi, makan juga di free gitu ya. Termasuk satu peserta dikasih satu alat untuk dibawa ke sekolah, itu secara gratis. Itu kami membutuhkan 40 sekolah, jadi nanti kalau sudah terpenuhi 40 sekolah mungkin akan di-close, nanti ada kegiatan berikutnya. Jadi terbuka lebar bagi guru SMP MTS, SMA, dan SMK. Itu tahap pertama dulu, nanti ada tahap kedua, tahap ketiga. Jadi yang pertama hanya 40 sekolah. Dalam waktu dekat kami akan meminta rekomendasi juga kepada Pak Kasih untuk di bawah Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Itu informasi Bapak Ibu, karena ini sangat tepat itu momennya karena ada rekan-rekan dari guru di bawah Kemenag dan Dinas Pendidikan dari semua jenjang Pak, dari mulai RA sampai ke jenjang yang atas gitu. Terima kasih Ibu Ita, Bapak Kasih, rekan-rekan hebat semua. Kami tunggu di Rabu depan mendengarkan inspirasi dari para pengusaha. Kita membangun jiwa entrepreneur dan mendengarkan barang siapa ada Bapak Ibu guru yang bisa kerjasama dengan perusahaan untuk pengembangan bisnis di sekolah atau madrasah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi diskusi malam ini sudah cukup ya, karena sudah jam 9 lewat ya. Tidak ada lagi Bapak Ibu? Bu Ita mengingatkan Bapak Ibu peserta mohon gabung di chatroom, ada ada kelompok seminar IG, nanti sertifikat hari ini nanti akan dikirim linknya ke sana, Bapak Ibu tinggal download. Jadi diisi dulu daftar hadirnya dan gabung ke grup untuk mempermudah pendistribusian sertifikat. Untuk Pak Dokter sudah kami kirimkan sertifikat sebagai narasumbernya. Makasih. Ya, Bapak Ibu silakan yang belum mengisi link daftar absennya dimohon untuk diisi ya. Karena memang sertifikatnya langsung Bapak Ibu. Langsung nanti ada bisa di-download ya. Kita fast respon ya Bapak Denny ya. Izin live ya, Bu. Baik, ya, iya Pak. Izin live ya. Izin live. Ya, silakan. Pak Denny mungkin ditutup aja ya untuk diskusi kali ini. Pak Denny?